Kali ini saya akan perkenalkan mengenai grammar yang menggunakan adjektif ditambah dengan garu di belakangnya ya. Jadi grammar ini melibatkan adjektif sebagai komponen utamanya. Jadi adjektif itu bisa i, bisa juga na ya. Tapi kebanyakan sih pakai yang i kalau grammar ini ya, garu gitu. Nah, grammar ini sendiri atau tata bahasa ini ya, itu punya arti kayak kita mengungkapkan orang sedang merasakan kata sifat apa yang kita pasang tadi pada garu itu ya. Misalnya orangnya kedinginan, ya berarti samui, samu garu, nah gitu misalnya ya. Tata bahasa jenis ini ya akan mengubah kata yang tadinya tuh masuk golongannya kata sifat atau adjektif, baik i maupun na, itu jadi ke kata kerja. Samui jadi samu garimas itu misalnya, atau samu garu gitu ya. Iya, iya kayak ogah gitu. Iya, iya garu gitu. Nggak mau ya. Tadinya kata sifat, jadi kata kerja dia sekarang. Ya, jadi memang bisa bertukar-tukar begitu ya, gonta-ganti begitu. Nah, satu hal yang penting untuk dipahami, ini grammarnya hanya bisa dipakai pada sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu gimana? Kalau saya sama teman-teman ya lagi nonton video nih, saya orang pertama. Dong saya yang ngomong. Teman-teman sebagai penonton itu orang kedua, atau pihak kedua. Nah, kalau itu orang ketiganya nggak ada ya. Jadi cuma kita satu, saya dan penonton doang, itu berdua. Nah, kalau orang ketiga tuh gini, saya ngomong sama penonton, ngomongin orang lain. Nah, gitu. Itu jadinya yang kita omongin tuh orang ketiga. Nah, jadi kalau kita mau ngomong, oh dia ketakutan, oh dia kedinginan, dia kepanasan. Itu pakainya ya pakai grammar ini. Garu. Nani-nani garu gitu ya. Nah, tadi saya bilang kata model garu ini ya, grammar model garu ini akan mengubah kata sifat jadi kata kerja. Lebih spesifik, kata kerjanya itu adalah kata kerja grup 1 dengan akhiran ru atau ri ya, kalau bikin rimas gitu misalnya kan. Jadi secara sederhana, garu ini punya pengertian begini ya, digunakan untuk menyatakan secara objektif dari sudut pandang orang ketiga bahwa orang lain merasakan atau menunjukkan perasaan tersebut. Maksudnya kata sifatnya apa yang kita pasang dengan garu itu ya. Nah, karena kata sifat itu ada dua, ada i, ada na, maka ada aturan beda ya pada cara memasangnya. Pada adjektif i, ini paling banyak rasanya ya, kata grammar garu ini akan nyambung dengan kata sifat i dibanding kata sifat na. Kalau menurut saya sih gitu. Ya paling enggak sampai sejauh ini ya. Pada kata sifat i itu gampang cara makainya ya, kita pasangnya tinggal i yang di belakang itu biasa dimainin ya, kita ilangin dulu. Tambahin garu atau garimas gitu misalnya. Samui. Jadi samu garu, samu garimas gitu misalnya. Nah, itu ya. Kalau pada kata sifat i, kowai misalnya, kowai itu takut ya. Koa garimas, nah gitu, koa garu, nah gitu jadinya. Nah, kemudian kita ke grup yang na. Pada kata sifat na ya, adjektif na, itu nggak perlu ditambahin apa-apa, nggak perlu dikurangin apa-apa. Langsung aja dipasang ini ya, garunya gitu ya. Iya garu, nah itu mungkin yang paling akan banyak ketemu ya. Iya garu, kayak nggak suka gitu dia. Nah, karena ini berubah jadi kata kerja, maka ketika sudah jadi samugarimas itu misalnya ya, atau samugaru gitu, ya dia bisa punya perubahan bentuk lagi yang ngikutin kayak kata kerja. Dalam hal ini kata kerja grup 1 dengan akhiran ri. Jadi dia akan bisa punya bentuk t, samugate gitu misalnya ya, samugaranai, nah gitu misalnya kalau bentuk nai. Samugaru untuk kamusnya, samugata ya itu bentuk tanya ya, walaupun mungkin agak jarang akan dipakai ya. Tapi selalu buka kemungkinan ke situ ya, bahwa dia sudah jadi kata kerja, bisa diperlakukan seperti kata kerja. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya. Ini gunanya apa sih ya?
diubah-ubah dari kata sifat jadi kata kerja gitu ya. Tuh, pertama, menyatakan perasaan atau sensasi. Ingat, yang pakai orang ketiga gitu ya. Jadi, misalnya kita bilang kalimatnya pakai kata atsui deh ya. Kalimatnya gini, karewa hianonaka nanoni atsugateiru. Dia tampak kepanasan, padahal lagi ada dalam ruangan. Kemudian apa? Itai. Itai itu sakit ya. Itai. Kodomo ga koronde asi o itagatteiru. Si anak jatuh ya. Kemudian kakinya sakit gitu. Ya. Sensasi, perasaan ya. Nah, itu contoh dua misalnya ya. Kemudian kalau kawaii ya ketakutan, kawagaru. Nah, gitu misalnya. Menyatakan lagi keinginan. Ya, keinginan. Jadi mungkin kalau ingat teman-teman mengungkapkan ingin yang ada hoshi kan. Ada hoshi dan ada bentuk tai kalau pada verb ya. Itu kan dua-duanya dianggap sudah seperti adjektif i kan. Ya berarti kita bisa pakai pola garu ini juga pada kata-kata tadi itu. Hoshigateiru misalnya. Hoshigaru, hoshigarimasu gitu. Terus misalnya bilang ingin pergi. Nah gitu. Ikitai, ikitagaru. Bisa. Karena dengan merubah dia jadi i, jadi bentuk tai ya pada verb itu kan juga merubah dia jadi adjektif i kan. Adjektif i makanya pola ini bisa dipakai juga pada menyatakan keinginan gitu ya. Misal kalimatnya gini. Kodomo ga atarashi omocha o hoshigatteiru. Sekali lagi, ingat orang ketiga ya. Jadi kita ngomongin anak itu gitu ya. Anak itu. Anak itu menginginkan mainan baru gitu ya. Seperti itu ya. Dan ingat orang ketiga, ini poin pentingnya di sini ya, orang ketiga. Jadi nggak mungkin ke diri sendiri, nggak mungkin ke orang kedua, harus yang ketiga ya. Nah, berikutnya adalah tentang kata sifat yang umumnya pakai bisa dipasang dengan garu tadi ini ya. Misalnya pada yang tadi perasaan, mengungkapin kayak perasaan itu kan bisa pakai uresi misalnya. Uresi senang gitu ya. Ya uresi garu nah gitu jadinya. Kanashi garu nah gitu misalnya kan. Sabisi garu. Kemudian tadi perasaan udah, yang mengungkapkan sensasi sekarang ya. Ada itagaru, apa lagi itu? Kayui ya, kayu garu ya. Kemudian koa garu. Nah gitu. Nah, terakhir yang tadi keinginan ya, hoshigaru, nani tai, dan nani tagaru gitu ya, ikitagaru ya. Nah, itu mengenai garu ya. Jadi yang paling penting adalah dia harus dipakai di perspektifnya orang ketiga. Jadi kalau kita ngomongin orang kedua, yaitu yang kita ajak ngomong itu misalnya nggak cocok pakai garu. Kamu takut ya misalnya gitu, kawaii desu ka? Ya. Tapi kalau kita ngomongin, oh si dia takut tuh, kawagatteru yo ne. Nah, tuh ya. Untuk video kali ini tentang garu, kebanyakan dipakai pada adjektif i ya. Dan tidak semuanya sih ya. Misalnya kalau kata kayak takagaru nggak cocok kan. Ya. Kemudian berat, omogaru, kelihatannya berat, nggak cocok ya. Ya. Jadi yang mengungkapkan perasaan ya, perasaan, sensasi itu baru cocok di sini ya. Nah itu ya video kali ini tentang grammar yang garu. Dipakai pada kebanyakan kata sifat i. Mengungkapkan yang perasaan, sensasi, atau keinginan gitu ya. Dan paling penting adalah ini dari perspektif orang ketiga ya. Tuh. Jadi ngomongin orang ketiga gitu ya. Nah, tuh ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Silakan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya.